Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan untuk kita boleh kembali beribadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Seberapa sidang jemaat Allah yang sudah hadir sore hari ini, saya jemput kita undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama bahwa semua yang Allah berikan di dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Semua baik. Dari semula dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semuanya baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Dari semula Allah sudah menetapkan kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Kau hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua
jadikan hidup kami berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Semua segala rencana Engkau di dalam kehidupan kami adalah yang terbaik ya Bapa. Terbukti hingga sore hari ini ya Bapa, di mana kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua hanya karena kebaikan Engkau, semua hanya karena kasih karunia dan kemurahan yang dari Engkau ya Bapa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini ya Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami untuk kami bersama beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan nama Engkau, sehingga kami benar-benar mengamini bahwa segala apa yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami adalah yang terbaik ya Bapa. Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh dan sungguh teramat baik, sehingga hidup kami boleh berarti dimanapun kami berada karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih di mana kami ada, sebagai kami ada sore hari ini Bapa, untuk kami bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Engkau. Kiranya Allah pimpin kami dalam ibadah kami sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Engkau yang boleh menyertai ibadah kami dan memberkati kami ya Bapa, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Para pelayan-pelayan Engkau sore hari ini Bapa, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam pimpinan dan urapan yang dari Engkau. Seluruh sidang jemaat Allah yang sudah hadir, Allah memberkati. Saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir juga Allah memberkati. Seperti Allah sudah memberkati kami sore hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan segala doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada sukacita? Ada sukacita? Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Tuhan, mari kita meninggikan dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sore dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kita lanjutkan dengan satu pujian, setia-setialah sampai mati. Saya undang untuk kita pakai. Setia
setia. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Aku mau setia, aku mau setia, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Haleluya. Pujikan nama Tuhan. Silakan duduk. Saudara mau setia? Puji akan nama Tuhan. Mungkin ada di antara saudara ingin menyaksikan cinta kasih kedua. Kalau tidak ada, langsung aja gur kaum ibu untuk memuji nama Tuhan.
Pujikan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum wanita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan terima sabda firman Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk firman-Nya, karena firman Allah senantiasa baru di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang mampu dan sanggup memulihkan keadaan kita. Dialah segalanya di dalam kehidupan kita. Dialah pohon kehidupan kita, tempat sandaran hidup kita. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah. Ia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Ia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup, Allah yang mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena Allah ada bersama di dalam kehidupan kita. Allah yang mampu, Allah yang sanggup melakukan di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Allah melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita hanya berharap, percaya hanya kepada Dia. Pujikan nama Tuhan. Kita akan bersama masuk di dalam doa. Nanti Ibu Ngat pimpin di dalam doa untuk firman Allah, kepada hamba-Nya kami serahkan. Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kami berkumpul memuji memuliakan nama Engkau ya Bapak. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengandalkan Engkau ya Bapak. Hanya Engkau di dalam kehidupan kami, hanya Engkau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kuserahkan dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati lewat pujian yang kita sudah naikkan kehadirat-Mu. Kita akan belajar kembali melihat firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai ayat 4. Nanti disambung ya, ayat 5 sampai ya, ayat yang ke-7. Kita baca 2 sampai ayat yang ke-4. Tuhan telah menetapkan kita. Judulnya ya, temanya Tuhan telah menetapkan kita. Mari kita temukan ayat tersebut. 1 ya, 1 Tesalonika ya. Ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Kita akan baca bersama-sama buah pemberitaan Paulus 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang kasih Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Puji Tuhan ya. Bahwa Tuhan Yesus yang sudah memilih di dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam ayat yang kedua ya. Dia katakan bahwa Yesus telah memanggil kita, telah memilih kita, dan telah menetapkan kita ya, menjadi anaknya, menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya. Kalau saudara dan saya ini miliknya Tuhan Yesus Kristus ya, kepunyaannya Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita bangga ya. Kita senang, kita bersyukur ya, sebab Allah yang sudah memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita, kita dijadikan anak-anaknya. Kenapa ditulis dalam ayat yang keempat tadi? Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, bahwa Tuhan Yesus Kristus telah memilih saudara dan saya. Rasul Paulus ya, selalu memberitakan yaitu atau mengajar kepada jemaat yang selalu dilayani baik di Tesalonika, di Efesus ya, di tempat-tempat yang dia kunjungi, dia layani,
semua membawa suatu nasihat. Apa yang Paulus katakan itu semua sama jemaat yang dilayani oleh Paulus diterapkan atau dilakukan atau diikuti. Sebab teladan yang Paulus berikan, nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu adalah hal yang sangat baik. Menyebutnya Rasul Paulus tadi apa saudara? Ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Imannya jemaat di Tesalonika. Imanmu yang ditekankan oleh Paulus, usaha kasihmu, lalu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi ada pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang diajarkan oleh Rasul Paulus tidak ada, saudara, yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yang tidak bisa memperbaiki, mendidik dan lain sebagainya. Tidak ada. Semua membawa kebaikan. Jadi jemaat yang ada yang Paulus yaitu layani kepada jemaat di Tesalonika itu sangat luar biasa. Kenapa kok sangat luar biasa? Jemaat itu punya yaitu usaha Seperti petang hari ini kita usaha, saudara, usaha untuk datang beribadah Kita usaha kasihmu, imanmu. Yang pertama tadi pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus Kristus itu pengharapan yang sangat mulia. Kalau kita pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus pasti semua yang terbaik. Pengharapan kita hanya satu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau pengharapan kita kepada manusia menolong kita bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Apa kira-kira seterusnya? Bosan atau melengar atau bahasa Blitar waleh waleh ngosok terus ngono. Saudara, tapi kalau kita lihat pekerjaan imannya jemaat di Tesalonika, iman yang kuat, iman yang harus kita contoh. Sebab diawali ayat 2 dalam doa yang dipanjatkan atau ucapan syukur yang dipanjatkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi pengharapan imannya jemaat di Tesalonika iman yang kuat. Lalu dikatakan bagian terakhir Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan 4, kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Jemaat di Tesalonika dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan dari sejak semula. Kalau kita lihat lari ke 5 sampai ayat yang ke-7 kita baca 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kami telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga sampai
dan di Akaya. Banyak yang dilayani oleh Paulus ya. Bukan hanya di Tesalonika tapi ayat 7, sehingga kami telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan di Akaya. Jadi di mana Paulus memberitakan firman Allah itu ya, disertai oleh Tuhan, dan pemberitaan Paulus membawa dampak yang sangat luar biasa, yaitu memberkati kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Jadi yang diberitakan atau yang dikabarkan itu oleh Rasul Paulus adalah Injil, ya, firman Allah, ayat 5, 6 ya, dan ayat 7 tadi ya. Firman Allah oleh kekuatan, ya, bukan kekuatan Paulus sendiri ya, diberitakan firman Allah oleh kekuatan dan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin Paulus, yang membawa kepada kemenangan, yang membawa kepada kebenaran, yang membawa kepada sukacita, dan jemaat ya, yang dilayani pada waktu itu menerima juga suatu kekuatan, menerima juga suatu berkat, berkat firman Tuhan oleh pemberitaan Paulus tadi. Sekarang firman Tuhan pada petang hari ini, kalau Paulus memberitakan kepada jemaat di Tesalonika, petang hari ini untuk kita jemaat di tempat ini, supaya kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ayat yang kelima ini, saudara, sebab Injil yang kami beritakan, kami adalah Paulus, sebab Injil yang Paulus beritakan bukan disampaikan kepada kamu ya, kepada jemaat sentok ya, dengan kata-kata saja ya. Bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi yang diberitakan firman Allah oleh Paulus ini ya kepada jemaat pada waktu itu dengan penyertaan kuasa Roh Kudus. Kita perlu Injil Kristus, kebenaran firman Tuhan itu membawa kita menuju kepada kebenaran. Yang Paulus kerjakan juga, yang Paulus beritakan juga membawa kepada kebenaran oleh Roh Kudus tadi, dan dengan suatu kepastian yang kokoh ya. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu ya, maksudnya jemaat itu, oleh perkataan Paulus, dan kamu telah menjadi penurut kami ya, dan penurut Tuhan. Penurut kami yang maksudnya Paulus beritakan Injil firman Allah itu juga penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Paulus memberitakan firman Allah ya, bukan yang penak tok, penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, walaupun itu berat, walaupun itu ya yang Paulus kerjakan itu sangat ya sulit, atau mungkin ya Paulus seakan-akan kayak tidak mampu. Ya, dikatakan penindasan yang berat, penderitaan atau penindasan yang sulit, yang sukar, penderitaan yang dialami oleh Paulus, menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Jadi tetap ada semangat. Paulus tetap ada semangat. Yang dikatakan pada petang hari ini pun kita harus tetap semangat. 7. Sehingga kamu
telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya ya. Seperti petang hari ini kita menjadi contoh kepada kita yang percaya juga kepada ya, seluruh ya. Di sini dikatakan wilayah Makedonia dan Akaya ya. Di Tunggul Permanu, ya, di Lowok, di Mlau, nah, itu darah kita menjadi saksi. Di sini dikerjakan oleh Roh Kudus, ayat 7 tadi di wilayah kita, di Tunggul Permanu, ya, wilayah Makedonia dan Akaya disebarkan firman Allah. Ya. Kita menjadi juga contoh, menjadi berkat bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan juga. Kekasih-kasih kita tetap kasih dan kita tetap yaitu doakan. Sebab apa yang diberitakan Paulus adalah kebenaran. Yang kita saksikan pun juga adalah kebenaran. Bukan hal yang palsu, bukan hal yang jahat, bukan hal yang elek-elek, tetapi hal yang benar. Hal-hal yang baik. Dan kita boleh diberkati dan menjadi saksinya Tuhan ya, seperti ini ya, di Paulus dikatakan dalam ayat tadi Makedonia dan Akaya, kita di Tunggul Permanu ini adalah ya, di Tunggul Permanu ini kita menjadi berkat ya, menjadi berkat kepada orang yang belum ya, menjadi berkat yang orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, dan kita ya lewat apa saja ya, perbuatan kita, lewat kata-kata kita, lewat apapun lah ya, Tuhan senantiasa memakai dalam kehidupan kita dan orang tersebut dan mereka bisa menilai ya, bisa yaitu merasakan, bisa menikmati ya, apa yang kita berikan atau kita ucapkan atau kita saksikan itu juga bisa menikmati yang baik. Asal kita juga memberikan Tuhan yaitu apa? Kata-kata pun ya, minta pimpinan kepada Tuhan juga yang terbaik ya. Kita mohon pimpinan yang baik ya, supaya kita pun menjadi berkat dan menjadi suatu yaitu panutan ya, kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan, terlebih ya, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seperti ayat-ayat yang kita baca tadi ya, sebab saudara dan saya ini orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih untuk memberitakan. Paulus katakan tadi, dikatakan seluruh ya, Makedonia, lalu dikatakan dan Akaya, dijelajah oleh Paulus ya, dikerjakan. Kita pun juga ditanam, ditetapkan di Tunggul Permanu ini, juga kita menjadi yaitu saksi, menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saudara, supaya kita menjadi yaitu berkat dan bisa memberkati kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat tadi ya, 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat tadi dikatakan, dan kami tahu ya dari saudara-saudaraku ya, katakan yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan menjadi anaknya, menjadi umatnya, Tuhan itu saudara tahu dan mengerti bahwa kita yang sudah ditetapkan, dipilih oleh Tuhan ini apa ya, Tuhan seakan-akan mengerti di dalam hidup ini ya, di dalam kehidupan saudara dan saya ini, kenapa kok Tuhan yang memilih, di mana Tuhan memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita.
Firman Allah katakan di mana, saudara? Sejak ada di dalam kandungan. Loh, lelek kandungan ini umur 3 bulan gugur. Kandungan ibu kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan di dalam kandungan kandungan yang lalu gugur. Kan ada dari sejak dulu juga ya. Nah, kandungan itu ya bisa hilang. Ada orang cerita ya, orang cerita gini, sudah mengandung 45 bulan ya. Nah, sakit senengi saudara ya. Nah, saudara kalau mengandung jangan loh ya. Sakit senengi, anakku lanang wedok ya, kandungannya dilus-elus hilang ya. Hilang. Saudara percaya apa enggak? Hilang. Lah sudah 4 bulan atau 5 bulan, mau sudah besar. Terus dilus-elus ngono ah. Mboke ngono, ibuke kandhane. Jadi aku ya saking senengku, Bu, saking senengku Pak, hilang ya, kandungannya. Nah, sejak dalam kandungan dipilih oleh Tuhan, kandungannya dilus-elus hilang. Nah, saudara dan saya mungkin dari dulu ya, kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan, lalu kandungan orang tua kita gugur ya. Kandungannya umur telung ulan itu gugur, keguguran. Nah, maksudnya keguguran hilang ya. Tapi Tuhan tetap memanggil kita, tetap memilih kita ya. Contoh saya dikandung oleh Ibu Warimah dengan Bapak Soekarjo Seran tahun 1957 lahir. Saiki 2023 umur piro iku? Umur piro iku? Nah, kepitu lahir dilahirkan tahun 1950, kelahiran 57. Sekarang 2023. Hidup tidak hilang. Kalau kandungannya hilang, apa muncul saya, wong hilang, wong keguguran kan enggak ya. Tapi bersyukur ya, Tuhan memanggil, menetapkan kita ya, dalam kandungan orang tua kita dengan selamat, dan sampai saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Ono to mayate ono ae. Coba kita lihat ya. Ono ae Galatia 1 ayat 15. Kita baca bersama. Ayat di 1. Kita baca pelan-pelan bersama-sama surat Galatia 1 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Tuhan tahu ya, kita dipanggil, dipilih. Tetapi waktu Ia, ya Yesus, yang telah memilih aku sejak di dalam perut ibuku, sejak kandungan ibuku, di dalam kandungan ibuku, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Pilih dari kandungan loh, saudara dan saya itu sudah dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan ya. Lalu kita dipelihara oleh Tuhan dengan indahnya sejak ada dalam kandungan, lahir ya, dipelihara oleh Tuhan sampai tua ya, sampai usia juga ada usia lanjut ya. Orang tua saya usia lanjut ya. Pak Soekarjo Seran itu
kalau nggak salah 97 apa 98. Pokoknya selisihnya cuma 3 atau 4 tahun atau 3 tahun ya. Berarti ya Ibu Warimah ya sudah 80 apa 90 ke atas. 98 kalau nggak salah itu bapak saya ya, Lokarjo Seran. Ibu berarti kalau selisih 5 tahun atau 4 tahun, Ibu Warimah berarti sekitar 94 atau 95. Tua ya. Yo sampai geruyuk-geruyuk ya. Sampai ya tukluk. Ya. Tapi diiling. Lah aku, Bu, teko suarane kayak suarane Sumadi, ndak ono sing manggil Sumberjo Stepanus ya, enggak dikenal. Dari lahir sejak kandungan ya, lahir ceprot dari Ibu Warimah Sumadi ya. Loh, kok koyo suarane anakku Sumadi? Yo, tauri ngono wis. Yo cukup wis ya. Nah, orang-orang sing anu, Pak Puh teko. Pak Puh sapa? Ya Pak Sumadi lek Pak Puh. Nah, soalnya sing paling tua dari Nyai, Mbah, Buyut yang paling tua jadi manggilnya Pak Sumadi, Pak Puh, ya. Aku teko. Dari kandungan kita harus bersyukur. Dari sejak lahir, saudara dan saya tetap ya doa ya supaya saya seperti Mbah Seran nanti ya. Umurnya juga sama seperti Mbah Warimah 98 apa tuh mungkin ya, atau mungkin seperti ya Nuh apa itu Abraham 100 tahun ya. Tidak ada barang yang mustahil darah ndah nolak geruyuk darah ya. Nah, sebab istri saya 65 dipanggil Tuhan ya. Kalau saudara dan saya ya tetap bersyukur dan tetap berharap kepada Tuhan, penyertaan Allah itu sangat indah ya. Pak Tamsir umur 75, 75 atau 74 ya. Nanti Pak Tamsir umur tambah 80, 82, 85 terus ya. Beri sehat, diberi panjang umur, diberi kekuatan. Sebab Tuhan tidak keliru loh saudara ya, memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita menjadi anaknya, menjadi umatnya. Jadi pilihan Allah jangan sampai saudara dan saya sia-siakan. Seperti dalam ayat Galatia 1 ayat 15, kita ini orang-orang yang istimewa ya, yang dipilih oleh Tuhan ya, di hadapan Tuhan, sebab kita ya, yang sudah dipilih sejak dalam kandungan orang tua, lalu Tuhan sudah yaitu memilih kita. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini pujiannya Ibu Tatit awali ya. Bapak-bapak, sudah saya tulis kayak ini, saya tulis pulpen merah ini ya. Ayo kita angkat pujian ini, bangkit berdiri. Dari semula Tuhan menetapkan saudara dan saya, menetapkan jemaat di Tunggul Permanu. Amin ya. Puji Tuhan. Kita bangga ya Pak. Bangga sama sombong lain. Kita bangga dipanggil Tuhan. Kita bangga dipilih Tuhan. Kita bangga ditetapkan Tuhan. Haleluya. Jagalah lalu ya. Peliharalah hidup ini, kesehatan di dalam Tuhan. Haleluya. Ayo Babin. Kita angkat bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita katakan semua baik, semua baik, semua baik.
dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Haleluya. Semua kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua baik, teramat baik Tuhan Yesus Kristus. Jadikan hidupku, kau jadikan, kali lagi kau jadikan hidup berarti. Haleluya, haleluya. Pilih saudara dan saya, orang anak-anak Tuhan yang istimewa, diistimewakan oleh Tuhan. Masuk dalam doa bersama-sama. Bu Kristiana angkat dalam doa. Terima kasih Yesus. Surga, kami bersyukur ya Tuhan dengan semua nasihat-Mu yang sudah Kau berikan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur kami masih boleh mendapat kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang datang pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Biar Kau pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran dan lebih setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang sudah mengampuni segala kesalahan dan kekurangan kami. Kami bersyukur mempunyai Engkau, Allah yang selalu memberi kekuatan dan perlindungan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pertemukan kami kembali di hari-hari yang sudah ditentukan dalam gereja kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat dan buat orang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Nanti latihan pujian yang ada kaum wanita, besok tetap doa Jumat ya. Sabtu kaum muda-mudi remaja, Minggu anak-anak pagi, setengah 9 kembali pada raya. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah pada petang ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
ibadah petang ini awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau jadikan kami orang-orang umat-Mu yang istimewa, sebab Engkau memanggil kami, memilih kami, menetapkan kami sejak ada dalam kandungan orang tua kami. Sampai saat ini kami masih, oh Tuhan Yesus, ada, masih hidup, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, semua kami syukuri karena pertolongan-Mu dan karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami bersama yang sudah hadir pada petang hari ini. Bentar berlatih pujian yaitu ibu-ibu, Tuhan berkati dan kami serahkan dalam tangan persembahan. Maaf, kerjakan berkati. Bentar kami pulang, Allah menyertai sepanjang malam yang gelap. Bungkus kami dengan darah Kristus dan kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapak, supaya kami tetap hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama-sama ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati jemaat yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Petang atau malam, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya. Amin.